Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan untuk para pengarang kitab yang kita baca ataupun tidak kita baca, khusus bil khusus untuk guru saya Kiai Haji Abdul Rifai, kemudian muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Hamid Pasuruan, kemudian Batullah Salam, Mbah Ki Arwani Kudus, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sekarang masih halaman 64, cuman yang agak bawah ya. Wa amma asmaul makani, dan adapun bermula asma makan, isim-isim tempat. Isim-isim maksudnya isim-isim yang menunjukkan tempat. Falayun sobu, maka tidak dibaca nasab. Apa minha dari asmaul makan? Oh, naibul fa'ilnya udah ada. Naibul fa'ilnya nanti illah itu, setelah illah. Falayun sobu, maka tidak dibaca nasab minha dari asmaul makan alat dzarfiyati, sebagai dzaraf, atas dzaraf, bitakdiri fi, dengan mengira-ngirakan, mentakdirkan maknanya fi di dalam, illa salah satu anwa'in, kecuali 3 beberapa macam. Al-awwalu, bermula yang pertama, al-mubhamu, itu isim mubham. Isim mubham itu isim yang menunjukkan umum. Auma, atau isim zaman, fi hukmihi, yang di dalam hukumnya mubham. Terus mubham itu pastinya apa sih? Wal muradu, dan bermula yang dimaksud bil mubhami, dengan mubham, ma itu isim, la yukhtassu, yang tidak dikhususkan apa ma, bimakanin, dengan tempat, bi ainihi, dengan bentuknya makan, dengan bentuknya tempat. Ka asma'il jihati, seperti isim-isim arah, isim yang menunjukkan arah. Ka asma'il jihati, seperti isim-isim dari semua arah, as-sitti, yang 6. Itu arah yang 6 itu ya, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Itu maksudnya asmaul jihad as-sitti. Id laisa laha, id laisa, karena tidak ada, laha itu tetap bagi asmaul jihad as-sitti, apa, haddun, batasan, wa nihayatun, dan maksimal, muayyanatun, yang ditentukan. Udah ada itu, wahiyah, dan bermula asmaul jihad as-sittu, fauku, itu fauku, atas maknanya. Itu fauko, kalau dzarafnya kan fauko. Fauko itu fauko, boleh aja lah. Wa tahta, dan tahta, di bawah. Wa yamina, dan yamina. Wa shimala, wa amama, wa khalfa. Ya kalau bahasa kita, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, itu maksudnya arah yang 6. Fa inna khalfaka, maka sesungguhnya lafadz khalfaka, belakangmu, ya tanawalu, itu mengenai apa, khalfaka,
ma pada tempat wara'a dhuhrika yang ada di bawah punggungmu, ilang kita il ardi sampai habisnya bumi. Ini belakang nih, belakang kita udah nyampe sono, nyampe bumi ini habis. Sono timur kan, nyampe Papua Nugini kali. Ya paling timurnya bumi mana? Papua Nugini atau New Zealand kan? Selandia Baru lo kalau nggak ngerti New Zealand, ngerti? Norak banget lo sekolah New Zealand apa New Zealand ya? Itu Pak HP di pelan itu Mas silent. Oh dia sialan. Ya. Aduh, aduh di sandi bagian apa kena lu mah di. Pasumiyat dan diberi nama apa fauqa tahta yamina shimala amama dan khalfa diberi nama al jihati sitta pada 6 arah asita yang 6 bi'tibaril kain dengan menghitung kenyataan fil makani di dalam tempat fa inna lahu maka sesungguhnya itu bagi kain fil makan sitta halatin apa fa inna lahu sitta halatin apa 6 beberapa keadaan. Ya kenapa kok hanya 6? Pertama mubham itu hanya 6 ya kan, faktanya nyatanya realitanya kan begitu. Arah itu kalau nggak atas kita ya bawah kita, kalau nggak depan kita ya belakang kita, kalau nggak sebelah kanan ya sebelah kiri. Maka faktanya realitanya kan memang ada 6 cuman itu loh. Kemudian wama asbaha, wama dan isim asbaha yang menyerupai apa ma ha pada 6 tadi al jihad asiti fil ihami fil ibhami di dalam keumumannya, kesamarannya, maksudnya mengenai semua. Ka'ardin seperti lafaz ardin, wa makanin dan makan. Ardin ya bumi, wa makan ya makan tempat kan gitu. Wathani udah sekalian ntar nulisnya di papan tulis biar bacanya sekalian. Wathani dan bermula yang kedua asmaul maqadiri itu nama-nama ukuran ad-dallati yang menunjukkan ala masafatin atas radius, atas jarak masafah, ala masafatin atas radius ma'lumatin yang diketahui. Kal mili seperti mil, bukan mili bahasanya Ubed ya enggak, siapa bahasanya ono kok cekot-cekot no. Dia mau pulang nggak boleh ya, tahu-tahu berbes milik ya, matanya nangis ya, mah lu nangis mah. Fatimah mau pulang mau netek sama emaknya kagak bisa, tahu-tahu nangis saja, nangisnya diem aja ya gitu. Sandi gitu lah ya kan, lebih parah kalau dia mah teriak kok jadi ya, namanya bocah kurang hidup lah ya kan. Aduh lah, mil itu apa? Mil itu 1 mil itu berapa? Nah ini kalau mau jengkalin, huwa bermula mil arba'atu alafi khotwatin, itu 4.000 langkah. Lu jengkalin aja. Kan kemarin saya kasih tahu langkah, maksudnya khotwah kan langkah kan? Ngerti lo langkah? 1, 2, 3 ngerti? Ya sambil melangkah. 1 mil itu kurang lebihnya 4.000 langkah. Lah kalau nggak percaya silahkan lu hitung, ya nggak, pinggir tol sono, ya nggak, lu jalan aja. Terus ntar lu ukur ya nggak, ntar disangka pegawai PU kagak, disangka orang stres mah iya, begitu kan. Wal farsahi dan farsah itu udah istilah. Kalau ininya 1 pos gitu. Wow, gua bermula farsah salah 1 amyalin itu 3 beberapa mil. Wal barid dan barid wa arba'atu farosih, kalau barid itu 4 farsah. Nahwu sirtu milan,
jalan siapa saya milan dalam 1 mil, bukan mila itu ya. Lu kok nangis mila? Matanya merah. Au farsakhon atau 1 farsah, au baridan atau 1 barid. Wa dhahiru ibaratihi dan bermula zahirnya ucapannya musannif annahu laisa bimubhamin. Annahu itu sesungguhnya mil laisa bimubhamin. Laisa itu tidak ada apa mil tidak ada itu bimubhamin mubham. Wabihi dan dengan annahu laisa bimubhamin sarraha telah menjelaskan siapa ba'duhum sebagian ulama wa aktsaruhum dan bermula mayoritas ulama ala annahum itu atas sesungguhnya mil mubhamun itu mubham. Qala telah berpendapat siapa Ibnu Hisham Imam Ibnu Hisham berpendapatnya berkatanya begini, wa haqiqatul qauli dan bermula hakikat ucapan fihi di dalam mil anna fihi itu sesungguhnya di dalam mil apanya ibhaman ibham umum min jihati annahu dari sisi sesungguhnya mil la yukhtasu itu tidak ditentukan apa mil bibukaatin dengan 1 wilayah, dengan 1 tempat. Kalau bahasa Jawanya perjajahan. Ya maksudnya wilayah itulah buk'ah. Kan ada sabda Nabi itu. Khairul bukai masajiduha wasarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat itu masjid. Dan seburuk-buruknya tempat itu adalah pasar. Kenapa? Masjid buat ibadah dulu. Kalau sekarang kan masjid buat orasi. Apalagi musim pilpres ya. Lah musim pilkada. Masjid di mana-mana sebagai alat corong penyebar fitnah. Makanya masjid udah nggak lagi netral. Nah, paling seburuk-buruknya tanah itu pasar. Kenapa? Karena di pasar itu banyak orang yang bohong. Oh, ya enggak? Ini gelas ditawar berapa? Oh, gelasnya nggak dijual, Pak. Silakan minum kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu nyontoin mat. Lu mau mat. Lah iya kan? Nah, itu di pasar tuh, Mbak. Kenapa? Nah, itu buk'ah. Waktu sosuha dan bermula sisi khususnya. Oh, waktu soson dan apanya khususnya. Min jihati dilalatiha dari sisi menunjukkannya dilalatihi ya. Dari sisi menunjukkannya mil ala kam harokatin. Ala kamiyatin muayyanatin. Ala kamiyatin atas yang bangsa hitungan. Kam itu loh. Kam itu kan asalnya berapakah? Nah, dikasih ya nisbat, kemudian dikasih tak marbutoh li takkid. Ala kamiyatin atas hitungan tertentu muayyanatin yang ditentukan. Qala berkata siapa Ibnu Hisham fa'ala hadza maka atas ini pendapat mana? Mil ya. Mil itu bisa umum, bisa khusus. Loh, umumnya bagaimana? Umumnya mil itu kan bisa buat ngukur bumi mana aja. Ya kan? Kita ukur dari sini ke sono, dari sini ke sana, dari sini ke belakang, dari sini ke sana, itu bisa mil. Nah, itu umum berarti kan? Bumi mana aja, tapi bisa diartikan khusus. Kok khusus? Ya iyalah, ukuran 1 mil itu ya kurang lebihnya adalah 4.000 langkah kan khusus berarti. Nah, mil itu mempunyai 2 opsi, 2 pilihan. Bisa disebut ibham, bisa disebut juga apa tadi? Ikhtisas atau khusus, itu loh maksudnya. Watsalitsu dan bermula yang ketiga. Tanggung ini biar ntar jelasinnya sekalian. Ma itu isim. Karena yang ada apa? Ma mustaqon itu mustaq itu keluar, nyumber. Mimas dari amilihi keluar. Lebih tepatnya mustaq itu emang pecah gitu ya, keluar. Mimas dari amilihi dari masdar amilnya masdar amilnya ma.
Ya makanya masdar itu ada yang sebenarnya maknanya sumber itu kan masdar. Makanya ada masodir itu referensi gitu loh. Sawaun itu sama saja. Karena ada apa amilu amilnya ma, fi'lan itu fi'il, am isman. Kalau dibaca langsung berarti amisman atau itu isim. Nahu jalastu majlisa Zaidin. Nah itu majlis itu terambil dari sama dengan jalasa gitu loh. Qala Allah Ta'ala wa anna kunna naq'adu minha maq'ida lis-sam'. Wa anna dan sesungguhnya kami kunna itu ada siapa kami, ada itu naq'udu duduk siapa kami, minha dari itu saya enggak tahu sebelumnya, nanti dicari di Quran. Maq'ida itu menjadi contoh. Maq'ida pada tempat-tempat duduk. Maq'id itu zamannya maq'ad. Maq'ad terambil dari kata-kata qa'ada yaq'udu naq'udu itu. Lisami untuk mendengarkan. Wa nahwu sarofi julusi majlisaka. Sarofi bermula kemuliaanku, julusi itu dudukku majlisaka pada majlismu. Fa in kana maka jika ada apa ma mustaqon itu mustaq keluar min ghairi ma dari selain lafaz istaqo yang pecah minhu dari ma apa amilu amilnya ma nahwu dhahabtu fi marma Zaidin. Dhahabtu pergi siapa saya fi marma Zaidin di dalam tempat melemparnya Zaid. Itu marma yang menjadi contoh dzaraf, tapi enggak keluar dari amilnya. Itu kan dhahabtu amilnya. Itu loh. Wa ramaitu fi madhhabi amrin. Wa ramaitu dan melempar siapa saya fi madhhabi amrin dalam tempat perginya Umar. Jawabnya in lam yajuz, maka tidak boleh fil kiasi di dalam kias, dalam analognya, dalam hukum standar itu kias. Maka apa kalian tasrif itu kan ada dalam sorof itu loh, kan ada tasrif istilahi dan ada tasrif kiasi kan, nah gitu kias standar itu loh. Nasbu syai'in apa menasabkan sesuatu minhu dari ma ya maksudnya dhahabtu fi marma Zaidin, Roma itu fi madhabi amrin ala dzarfiyati atas sebagai dzaraf. Bal yajibu bahkan wajib apa at-tasrihu menjelaskan mau beserta ma bifi dengan fi kama sebagaimana keterangan yarsudu yang memberi petunjuk siapa musannif udah ada filenya. Yarsudu yang memberi petunjuk ilahi kepada ma apa qauluhu, udah titik dulu dah, wa ma ada itu nanti udah banyak itu. Sekarang diperhatikan ini nggak sih, nggak lama-lama ya, suara saya habis muntah-muntah itu. Ya sejam lah, sejam kok cukup, udah sejam belum Mat? Belum, setengah jam kok belum. Nih dzaraf makan nih kan belum diterangin kan. Nah dzaraf makan ya nih yang dibaca nasab itu maksudnya yang halaman pertama tadi. Wa amma asmaul makan fala yunsabu minha ala dzarfiyah illa salasatu anwa. Al awalu al mubham wa tsani asmaul maqadir. Gitu ya. Nih, saya jelas. Diperhatikan. Yang dibaca nasab sebagai dzaraf zaman itu cuma tiga. Tiga itu apa aja? Pertama asmaul mubham, isim-isim yang mubham. Yang kedua asmaul maqadir. Yang ketiga mastaqqa mim masdari amilihi, baik amilnya itu fi'il atau isim. Udah perhatikan ini satu persatu
harus kalian kuasai. Jadi dzaraf makan nggak sembarang dzaraf makan. Diperhatikan taplak. Ya, dzaraf makan nggak semuanya bisa dibaca nasab sebagai dzaraf makan. Hanya dari 3 isim ini yang bisa. Diperhatikan. Pertama adalah asmaul mubham. Maksudnya asmaul mubham itu apa? Mubham itu samar, umum, gampangnya gitu loh, umum aja lah. Ya. Yaitu sesuatu yang menunjukkan arah depan kita, belakang, kiri, kanan sama atas bawah. Maka di situ hanya umpamanya fauqo. Umpamanya kan wada'tu, umpamanya wada'tu ta'ama, umpamanya saya menaruh makanan, umpamanya fauqor roksi, umpamanya kan contoh ya, ini lu paham. Saya naruh makanan di atas kepala, kok bisa di atas kepala? Lah iya, orang Lombok kan biasanya begitu. Lu pernah selamatan apa enggak? Bawa tenong itu. Kalau orang Jawa punya tenong. Ya enggak, yang dari pohon anu itu loh. Dulu sekarang kan pakai baskom gampang. Kalau anak-anak ini kan mau lebaran nih, selamatan ke masjid, biasanya kan gitu, bawa makanan kan dia taruh pala kan, tempat lu gitu gak Bet? Wah iya, lah itu maksudnya, di atas apa bukan? Nah iya, cuman biasanya kalau fauqo itu di atas tapi jauh, gitu loh. Ya umpamanya asadhu ala fauqor roksi, cuman kalau ala tuh, kalau nempel tuh biasanya ala, aman udah keterlanjuran lah, anggap aja dimaklum gitu ya. Ini contohnya fauqo, umpamanya atau tahta, di bawah, tinggal harus sendiri ya. Ya, umpamanya tahtal maktabi, saya naruh makanan di bawah meja. Kenapa? Takut dicolong sandi. Lah kan bisa aja kan? Umpamanya atau simala atau yamina atau amama atau kholfa, itu maksudnya mubham. Yang maqadir itu mencakup mil. Tadi disebut farsah, barit. Nah, kalau di kita yang berlaku adalah kilo, metren, kilo, kilometer kan gitu, atau mungkin meter, atau desimeter, sentimeter. Nah kan itu hitungan. Ini namanya maqadir. Nah, yang terakhir nih perlu mikir. Taplak didengerin ngomong mulu sama Lia. Perhatikan. Masdar yang keluar, Ali saya kasih tahu nih ya. Siapa? Terus saya tanya nggak bisa. Jalastu majlisaka, umpamanya. Duduk siapa tuh saya majlisaka, di dalam majlismu. Ini majlis terambil dari jalasa. Paham? Maksudnya yang menasobkan majlis sama dengan ini. Kalau nggak sama nggak bisa. Contohnya tadi apa tadi? Zahabtu mamanya, pergi siapa saya, marma Zaidin. Ini marma itu adalah masdarnya dari kata-kata Roma. Lah kok ini amilnya zahabtu. Berarti kan nggak nyambung. Di sini nggak boleh. Maka di sini harus kasih zahabtu ila atau fi, tergantung kebutuhannya. Itu yang dimaksud. Paham nih? Nah, ini ketentuan baku. 3 ini isim makan, dzaraf makan yang bisa dibaca nasab sebagai dzaraf yang di atas itu. Ismu zaman al-mansub bitakdiri fi. Ya, berarti ini ismul makan al-mansub bitakdiri fi. Itu hanya 3 ini. Saya ulangi, yaitu asma mubham, asma maqadir, mastuqa mim masdari a milihi. Selain dari 3 ini, berikutnya pembahasannya. Loh, jelas.
Jangan lu pikir gampang. Yang dua ini mungkin agak gampang. Yang terakhir itu kalian harus lihai, harus piawai dalam mentasrif. Tasrif aja nggak bener, nggak bakalan paham. Ngerti? Nah itu contoh dalam firman Allah tadi. Wa kunna apa tadi? Wa anna kunna naq'udu minha maqaida, itu maqaid. Ini contoh yang gamblang nih. Wa kunna apa saya iniin. Saya tulis ulang. Perhatikan. Wa kunna naq'udu maqaida lisam'i. Ini maqaid zamannya maq'ad. Nih apalah dengerin, lu belum tentu pecus yang begini. Malah bercanda melulu. Dari kata-kata qa'ada yaqudu, kalau kami kan naqudu. Ya, itu mempunyai isim zaman maq'ad. Ya kan? Lah isim makan, bukan zaman kan dorof makan. Ya kan dorof zaman sama dorof makan. Lah maq'ad itu dijamakkannya menjadi maqaid. Maqaidah lah. Ini bisa dibaca nasab. Ini loh dibaca nasab sebagai dorof. Dorof makan. Dorof yang menunjukkan tempat. Maqaid itu zamannya maq'ad, tempat duduk. Kalau majlis juga sama, yang tadi di sini jelas itu majlis. Kalau dijamakkan kan majalis. Nah antara majlis menjadi majalis cuman bersumber dari amilnya, yaitu fiilnya jalasa. Andai kan di sini nggak jalas tuh, umpamanya yang isim ana jalisun boleh juga. Jelas itu. Kan amilnya kan bisa berupa fiil, bisa berupa isim. Ya, sama umpamanya contoh di sini. Ana qaidun. Bermula saya qaidun iku wong kang lungguh. Umpamanya maka ada Zaidin umpamanya. Ini ada dibaca nasab sebagai dzaraf. Lah ini yang menasabkan mana? Qaidun. Qaidun itu isim fa'il yang bisa beramal seperti fi'ilnya. Jelas itu. Loh kalau kalian ngaji kok runtut. Ya dari dzaraf kemarin pahamin. Ini kan baru dapat 3 nih. Mansubatil asma, maf'ul bih, masdar, sekarang dzaraf. Ini kalian pahami betul. Dzaraf pun yang bisa dibaca nasab apa aja. Kan dzaraf terbagi 2. Ada dzaraf zaman, dzaraf makan. Dzaraf makan enggak gegabah, cuman 3. Nah 3 ini kalian apalin. Lah insya Allah. Gitu loh. Jelas. Tapi kalau 3 ini kalian enggak paham, kesononya nambah keder. Gitu. Itulah yang ada istilah pepatah bahasa Inggris, jaga sembung bawa apa Sandi? Ya enggak? Sandi gemblung. Ya. Lah udah begitulah. Di situ plak ngerti. Ini malah berdua sama ponakannya Ani. Tadi sore ngaji baik, ngantuk ya, biran melek, ngobrol. Lah bagus. Gak gue suruh mandi hujan. Lah iyalah. Ini lagi hujan nih. Ada yang nanya. Ayo nanya, saya kasih 100.000 dah. Coba itu. Habisnya nanya pada orang. Ya. Kalau nanya gitu, jangan diem baik. Oke, dilanjut. Wa ma ada hadhihi salah satu. Wa ma dan bermula masdar. Ada ha terserah kalian itu boleh 2. Ada kalian mau jadiin fiil berarti hadhihi salah sata. Kalau ada kalian jadiin huruf berarti hadhihi salah sati. Wa ma dan bermula dzaraf. Ada kalau paling gampang dijadiin isim. Ya itu jadiin huruf. Ya ada hadhihi salah sati yang selain ini 3 ya ini maksudnya isim mubham, maqadir sama masduqa min masdari amilihi. Al anwa yang bermacam-macam tadi min asma'il makan
dari isim-isim makan. La yajuzu itu tidak boleh apa ma ada hadis salasah. La yajuzu itu tidak boleh apa intisabuhu membaca nasab ma ada hadis salasah ala dzurfiyati atas sebagai dzaraf. Fala taqulu maka tidak boleh berpendapat siapa kamu jalastu al baita. Wala dan tidak boleh ya jalastu duduk siapa saya al baita di dalam rumah, nggak boleh. Al baita itu nggak keluar dari ini. Jadi ntar dijelasin lah. Wala dan tidak boleh sholaitu al masjidah, sholat siapa saya al masjidah di dalam masjid. Wala kumtu toriko dan tidak boleh lafadz kumtu at-toriko, saya berdiri at-toriko di dalam jalan. Bin nasbi dengan membaca nasab al baita al masjidah dan at-toriko ya fihinna ya. Walakin hukmuhu dan tetapi bermula hukumnya al bait al masjid dan at-torik antajurrahu itu bahwa mengejirkan siapa kamu hu pada bait masjid dan torik bifi dengan fi adzurfiyati yang bangsa dzaraf musarrahan hal dijelaskan biha dengan fi. Wa amma qauluhum dan adapun bermula ucapan orang Arab dakhaltu al masjida wa sakantu al baita awisyama, dan adapun bermula ucapan orang Arab itu isinya dakhaltu al masjida. Orang Arab kalau ngomong gitu dakhaltu al masjida, saya masuk ke masjid. Wa sakantu al baita, dan saya diam di dalam rumah. Awisyam atau di negeri Syam. Fa innahu maka sesungguhnya al masjid al bait mansubun itu dibaca nasab tasbihan dengan menyerupai bil maf'uli bih dengan maf'ul bih alat tawassu'i atas berleluasa, alat tawassu'i atas berkeleluasaan bi isqatil khafidi dengan menghilangkan atau menggugurkan huruf yang mengecilkan. Wa ijra'il qasiri dan memberlakukan fi'il qasir majral muta'addi pada tempatnya fi'il muta'addi. Illa annahu kecuali sesungguhnya apa tadi? Qauluhum ma'a apa itu? Ma'a dakhaltu ya. Beserta lafaz benar gitu ya Bet? Ma'a dakhaltu gitu. Kalian semua begitu semua? Oh, kalau begitu illa annahu kecuali sesungguhnya lafaz tadi apa al masjid dan al bait ma'a dakhaltu gandeng beserta lafaz dakhaltu muttaridun itu berlaku. Likathrati isti'malihi karena banyak digunakannya lafaz dakhaltu al masjidah. Wahada dan bermula ini boleh ya, boleh dibaca nasab ala tawassu bi isqatil khafid. Madhabul Farisi itu madhabnya Imam Al-Farisi. Wahtaro dan memilih pada ini pendapatnya Imam Al-Farisi siapa Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik. Wa azzahu li Sibawai dan menisbatkan siapa Ibnu Malik pada madhabul Farisi li Sibawaihi untuk Imam Sibawih. Wakilah dan dikatakan an-nama pada sesungguhnya lafal ba'da dakhaltu yang setelah lafaz dakhaltu maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Wa waradda dan datang juga. Nah dulu waradda bi anna masdaruhu fu'ulun. Wa huwa minal masadir al-lazimah ghaliban. Wakila innama ba'da dakhaltu maf'ulun bih. Waradda datang dalam bahasa Arab bi anna masdarahu dengan sesungguhnya masdarnya dakhaltu fu'ulun itu yang mengikuti wazan fu'ul. Wa huwa dan bermula masdar fu'ul
minal masodiri, itu nyatanya dari masdar-masdar al-lazimati yang lazim. Ingat tuh ya, masdar yang menunjukkan makna bolak-balik, turun naik, mundar mandir, itu kan biasanya menunjukkan lazim. Seperti dakhola dukhul, kharaja khuruj, nazala nuzul, habata hubud. Ngerti tuh? Soida suud. Kan gitu kan? Maknanya keluar masuk, turun naik. Nah, itu biasanya masdar, karakter masdar yang seperti itu biasanya adalah masdar-masdar yang lazim. Ngerti lazim enggak? Taplak. Ngerti lazim enggak lu? Pasti enggak ngerti. Lu mesti ngerti sih. Alah. Ini kan masalah. Ngerti enggak? Fi'il kan terbagi dua. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Muta'addi fi'il, fa'il, maf'ul. Lazim fi'il hanya fa'il. Nah, itu contohnya. Seperti dakhola zaitun, lazim. Akaltu syarabtu al-qahwah, saya minum kopi, nyontohin. Alhamdulillah. Belum minum deh, gelegean. Itu namanya saroba. Ya enggak? Akala mutaaddi, itu maksudnya. Wali anna nadhirahu, dan karena perbandingannya fu'ul wa dan bermula nadhiruhu abbartu, itu lafaz abbartu, wa nakidhu, dan nakitnya itu apa? Antonim. Kalau nadhir sinonim, gampangnya gitulah. Wali anna nadhirahu, dan karena sesungguhnya apa? Sinonimnya dakhola, ya, dakhaltu itu loh. Wa huwa, dan bermula nadhiru itu abartu. Wa nakidhu, dan nakitnya berarti lawannya, maksudnya lawannya dakhala kan berarti keluar kan. Wa huwa, dan bermula nakidhu kharastu, itu lafaz kharastu. Lazimani, itu lazim keduanya. Lazimani itu lazim keduanya. Fayakunu, maka jadi apa? Dakhaltu, lafaz dakhaltu, kadzalika, itu seperti itu. Nadhiruhu, dan abartu lazim maksudnya. Hamlan, karena dibandingkan, karena disamakan, lin nadhiri, terhadap bandingannya, ala nadhir, atas bandingan, arti sinonim. Aulin nakidi, atau antonim, lawannya, ala nakidhi, atas lawannya nakid. Wakila, dan dikatakan apa yang kila? Maf'ulun fih, itu sebagai maf'ul fih. Jadi lafaz al-baita maf'ul fih, hamlan, karena disamakan, lahu, terhadap dakhol itu tadi, awal makani, atas, maksudnya ngambil ininya loh ya, mengambil masdarnya, al-mubhami, yang mubham, fi jawazi khadfi fi, di dalam boleh membuangnya huruf fi, minhu, dari mubham. Wadzalika, dan bermula itu hamlan lahu alal makan al-mubham, likathrot isti'mali, karena banyak dipergunakan dalam orang Arab. Al-mustad'iyati, yang menarik, yang mengajak, lil khifati, terhadap membaca ringan. Wasohaka, dan mentaskehu, pada ini pendapat siapa? Ibnul Hajibi, Imam Ibnu Hajib. Wa innamas tu'thiro, dan bahwasanya dipengaruhi apa? Dzarfuz zaman, dzarf zaman, mutlakon, dengan mutlak, bisolahiyatihi, dengan kepatutannya dzarf zaman, lin nasbi, terhadap dibaca nasab, alat dzarfiyati, atas sebagai dzarf, ala dzarfil makani, atas dzarf makan. Li'anna asral awamil, karena sesungguhnya asal semua awamil, amil al-fi'lu, itu fi'il. Loh, amil itu kan yang berperan paling utama kan fi'il kan, kata kerja. Wa dilalatu, dan bermula menunjukkannya fi'il, ala zamani, atas zaman. Aqwa, itu lebih kuat. Ya, dengerin, aqwa, bukan pit. Ya, lah kan aqwa. Ya kan? Nah, kan aqwa ada bahasa Arab. Ada enggak tuh? Itu aqwa, lebih kuat. Min dilalati, daripada menunjukkannya amil,
alal makani min dilalati alal makani atas tempat li'annau karena sesungguhnya fi'il aslun itu asal ya dulu yang menunjukkan apa fi'il ala zamani atas zaman bisi goti dengan bentuknya fi'il wabil iltizami dan dengan menetapkan wa alal makani kalau dan atas makan dzaraf makan bil iltizam hanya semacam iltizam penetapan fala makanat maka ketika ada apa dilalatu menunjukkannya fi'il ala zamani atas zaman qawiyatan itu kuat ta'adda maka ngembet apa fi'il kata kerja ilal mubhami kepada mubham wa ghairuhu wa ghairi dan lainnya mubham minaz zamani nyatanya dari zaman wala makana dan ketika ada apa dilalatu dilalahnya fi'il alal makani atas makan dhaifatan itu lemah tusso maka ditentukan apa ghairuhu selain fi'il bima dengan perkara zakaro yang menyebutkan hu pada ma siapa al-mu'allifu pengarang kitab li'anna fil fi'li karena sesungguhnya itu di dalam fi'il apa dilalatan menunjukkan alaihi atas fi'il fil jumlati di dalam jumlah. Udah titik. Kesimpulannya gini, itu panjang nanti deres saya dewek. Gini aja, tadi kan disebutkan dzaraf makan itu bisa dibaca nasab, yang dibaca nasab kan hanya 3. Saya ulangi nih, yaitu asmaul mubham, asmaul maqadir dan mastuqa min masdari milihi. Isim mubham tadi contohnya sudah disebutkan ama fauqa 6 itu ya. Maqadir udah ada mil farsah ya kalau Indonesia ya kilometer, sentimeter kan gitu. Atau lafaz yang keluar dari masdar amilnya baik amilnya tadi fi'il atau isim. Contohnya nih jalastu majlisaka umpamanya. Selain daripada itu ya dzaraf nih sama-sama dzaraf yang keluar yang selain daripada ini contohnya lafaz al bait mana penghapus ini saya hapus ini anggap aja udah paham lu ya nih umpamanya dakhaltu al baita kebalik masuk saya al-baita pada rumah. Kalau menurut pendapat yang sebenarnya al-baita dibaca nasab sebagai dzaraf. Ini tidak boleh. Jelas? Kenapa dibaca dzaraf? Enggak boleh. Karena al-bait itu di luar dari yang 3 ini. Paham enggak? Sakantu umpamanya Bekasi. Gua tinggal di Bekasi, enggak boleh. Umpamanya habis kalau di kitab kan sakantu fisam Jawa amat di Sam di Suriah kalau lagi pada ngungsi ya sama sama Suriah lah sekarang sakantu Bekasi umpamanya ini nggak boleh dalam arti Bekasi kamu jadikan dzaraf nggak boleh. Nah terus bolehnya bagaimana? Kasih fi dakhaltu fil baiti ngerti? Sakantu bi Bekasi saya tinggal bi tapi bagaimana fi? Nah, logat mustamalahnya begitu logat mustamalah. Jelas itu. Nah, tapi di orang Arab dakhaltu al baita banyak. Nah, inilah yang dibahas panjang lebar tadi. Ya nanti saya simpulkan aja. Dakhaltu al baita ini di ucapan orang Arab sangat berlaku. Karena apa? Karena memang kasratul istimal. Sering dipakai ini bahasa. Nah, kalau dakhaltu fil baiti kan kepanjangan. Akhirnya disimpulkan fi-nya dibuang. Ini namanya mansubun binasil khafid atau biisqatil khafid. Dibaca nasab dengan cara membuang huruf khafat. Tadinya kan ini saya hapus biar enggak rancu. Nah, asalnya kan dakhaltu fil baiti. Ngerti? Fi-nya dibuang. Gitu loh. Itu yang ada itu ingat-ingat kalian.
Itu yang disebut mansubun binasil khafid, dibaca nasab tapi dengan membuang huruf jer. Ngantuk. Deh, lu pikir kakek bercerita apa? Itu terakhir sampai serius-serius mulut gua sampai berbusa. Ngantuk. Deh ah. Enggak. Emang udah sejam apa? Belum gua sejam. Ya udah dah, ini bonus ini. Loh ya enggak? Lah iya udah malam terakhir. Ya enggak? Kita ngaji kalau sampai 2 jam itu aja udah ngantuk tuh Tasya tuh. Ya enggak? Si Tapla sama juga ngomong mulu sama. Beta diem aja. Beta lapar jangan-jangan. Ya. Ya udah ini bonus. Saya pun baru muntah-muntah ya enggak? Mau ngeluyur saya kalau nggak hujan, hujan. Ya udah ya, bonus ini. Besok ngaji pun nggak usah lama-lama. Ya 2 jam aja besok. Ya kan? Lah iyalah. Ini bonus dikit, bonus ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.